Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Buat teman-teman semuanya, para subscriber Mahkota Hati, sahabat Mahkota Hati dimanapun kalian berada, saya tetap doakan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hidup Anda semua barokah, hidup kita berlimpah, hidup Anda kaya, yang lagi banyak utang insya Allah lunaskan. Dan yang paling penting itu yakin sama Allah, terus berbaik sangka, terus melakukan perbaikan diri, perbaikan ibadah, terus untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kuncinya di sana. Semua orang itu sama kok di dunia ini ya. Mau kaya mau miskin itu sama kedudukan di hadapan Allah. Yang beda itu ketakwaan kita pada Allah. Nah, jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, harus tetap bersyukur. Sambil nonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Terima kasih ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Tuliskan doa-doa terbaik Anda. Insya Allah ketika video ini ditonton oleh banyak orang dan diaminkan, insya Allah doanya cepat dikabulkan Allah. Yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, monggo japri saya. Ya, ada grup umum, ada kelas online. Pokoknya japri aja saya. Nanti informasi selanjutnya kita bisa ya sharing di grup, atau boleh japri saya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang yakin seperti janji saya dulu. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat singgung di video bahwa saya akan bahas tentang bagaimana cara yakin sama Allah, bahwa Allah itu bisa menolong, Allah itu benar-benar menolong kita, Allah itu bisa melunasi hutang kita, Allah itu bisa merubah hidup kita, Allah itu bisa membuat kita kaya gitu. Pokoknya saya ingin bahas hari ini yang menurut saya ini benar-benar harus Anda dengarkan dan harus Anda simak, Anda pahami, tonton video hingga akhir. Semoga ini jadi motivasi buat teman-teman semuanya, dan ini jarang sekali saya sampaikan, jarang sekali, karena semuanya itu kan yang saya sampaikan ini pengalaman saya, hasil renungan saya, belajar saya ke guru, dalam buku segala macam itu. Akhirnya di proses perjalanan itu saya menemukan banyak hal. Jadi ini saya akan share ke buat teman-teman semuanya. Jadi tonton sampai habis. Mudah-mudahan ini jadi motivasi. Yang lagi down insya Allah bangkit, semangat lagi. Yang lagi stres insya Allah hilang stresnya. Yang lagi galau insya Allah lebih mood boosternya tuh keluar, semangat lagi gitu ya. Pokoknya dengar ini sampai akhir. Hari ini saya ingin bahas tentang bagaimana sih cara agar kita yakin sama Allah bahwa Allah itu bisa merubah hidup kita, bisa melunasi hutang kita, bisa membuat kita sukses, bisa membuat kita banyak duit gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, sebenarnya di semua video-video yang saya sampaikan di YouTube itu sebenarnya berkaitan tentang ilmu tauhid, ilmu keimanan, ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu proses perjalanan saya dalam menyelesaikan masalah. Dulu ya, bahkan sampai sekarang itu saya terus mengkoreksi, mengintrospeksi diri saya itu tentang yakinnya sama Allah. Kadang-kadang oleng juga, kan oleng maksudnya kadang-kadang goyang juga gitu. Ketika dihadapkan pada persoalan, kadang-kadang keyakinan itu sempat bergeser, tapi karena kita udah paham dasarnya dan insya Allah ada sedikit ilmu ya, saya katakan nggak jadilah, akhirnya kita total baliknya ke Allah. Contohnya begini, ketika saya tuh selalu bilang gini ya ke teman-teman, sebelum ke materi ya kita agak bergeser dikit. Contohnya gini, saya kasih contoh tuh begini. Misalnya saya dihadapkan satu masalah gitu ya, itu kan selalu saya bilang ya buat teman-teman semuanya, ketika Anda terjebak masalah, masalah hutang misalnya, nggak bisa bayar hutang karena nggak punya uang, sementara waktu jatuh temponya sudah waktunya, apa yang harus dilakukan? Saya selalu bilang gitu ya, ke Allah dulu kan gitu ya. Nah, ketika saya dihadapkan masalah, bukan hutang, tapi ada masalah itu, kadang-kadang sempat goyang juga, kadang-kadang bermain juga itu logika kita, udah buat begini, kadang-kadang begitu juga. Tapi akhirnya ketika saya menyadari, memahami, enggak lah, ke Allah dulu, sholat dulu gitu ya, coba berusaha tenang dulu, alhamdulillah gitu teman-teman semua. Jadi gak serta-merta, saya juga sebenarnya masih tahap terus belajar untuk mengasah keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini pahami caranya adalah supaya kita yakin sama Allah. Caranya itu cara sederhana dan powerful ini menurut saya adalah dengan kita tidak memakai logika kita. Ini agak unik sih, nggak pakai logika kita, nggak mikir gitu. Artinya loskan aja gitu. Ya bahasa saya gimana sih? Saya itu begini ya, nanti teman-teman pahami sendiri ya, mudah-mudahan maksud saya ini paham gitu. Saya katakan nggak pakai logika, kemudian dilepaskan sama Allah, nggak memikirkan caranya seperti apa, gimana ya, mudah-mudahan misalnya gini, Allah itu maha mengabulkan doa,
Allah itu merintahkan kepada kita itu gini, siapa yang meminta kepadaku maka akan kuberi, siapa yang berdoa kepadaku doanya akan kukabulkan, siapa yang berbuat baik padaku maka rahmatku akan turun kepada dirinya gitu. Itu janji Allah ya, janji Allah. Nah ketika saya mendengar ayat itu, janji-janji Allah seperti itu, saya nggak mau mikir pakai logika teman-teman semuanya. Saya nggak mau mikir pakai logika dan saya berusaha untuk melepaskan itu semua, menyerahkan sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, urusan saya bukan memikirkan caranya Allah bagaimana menolong. Urusan saya bukan memikirkan bagaimana kapan nanti Allah menolong, kapan waktunya, dari mana caranya, bentuknya seperti saya nggak mau pikirkan itu. Saya nggak mau pikirkan itu. Jadi menurut saya cara yakin kepada Allah bahwa kita bisa berubah, hutang kita bisa lunas itu adalah dengan tidak memikirkan wilayahnya Allah. Cukup kita hanya meyakini dalam hati bahwa Allah itu benar-benar bisa menolong kita, bahwa Allah itu benar-benar bisa melunasi hutang kita, bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik, bisa membuat diri kita kaya, bisa membuat diri kita itu seperti yang kita impikan. Misalnya kita cita-cita ingin punya mobil, ingin punya segala macam, insya Allah Allah bisa. Dasarnya apa saya katakan gitu? Ini hasil renungan saya perjalanan dulu itu ya, saya begini, mudah-mudahan paham nih maksudnya. Dulu tuh saya begini teman-teman ya, setiap malam tuh ketika, bahkan sekarang itu saya sering ya, masih sering, bahkan selalu lah, saya tuh dulu ketika apa ya, bahasa saya tuh masih susah lah gitu ya, saya tuh masih banyak utang, masih banyak salah gitu ya. Dulu itu saya begini, salah satu idola saya itu kan Ustadz Yusuf Mansur ya. Dalam satu bukunya pernah saya, bukan dalam satu buku, dalam satu kajian itu saya pernah dengar itu, beliau bilang begini, ini tahun 2012 tuh kalau nggak salah ya, di sana itu mulai saya riadoh gitu. Beliau tuh pernah bilang gini, Allah itu bisa merubah malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah itu bisa memunculkan sinar matahari, menimbulkan matahari dan menenggelamkannya bisa. Allah bisa memunculkan bulan dan bisa menenggelamkan bulan. Kira-kira begitu ya maksudnya. Apalagi cuma masalah kita, apalagi cuma hutang kita. Nah, ketika mendengar seperti itu tuh, saya malam hari itu sering gitu di depan rumah pas lagi pusing memikirkan hutang gitu ya. Saya sering menatap langit itu dengan pandangan yang kosong. Saya berpikir, saya merenung gitu ya. Iya ya, malam hari ini malam, besok siang. Hari ini gelap, besok terang gitu ya. Ini semuanya kerja siapa? Pastinya kerjanya Allah gitu. Saya merenungnya itu begitu ya. Untuk mempelajari keyakinan gitu ya, keyakinan diri. Mudah-mudahan nanti paham ya, kita akan simpulkan nanti. Saya sering begitu. Kemudian dalam kesendirian itu saya sering itu berpikir gini, lagi hujan, saya berpikir tuh orang bilang bahwa hujan itu prosesnya itu begini. Tapi saya mengarahnya tuh ke Allah, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu Allah yang, semuanya itu kerja Allah, semuanya itu karena izinnya Allah. Termasuk datangnya hujan, ya, yang membuat langit gelap, langit itu cerah, semuanya Allah. Allah bisa rubah itu semua. Bahkan yang lebih dari itu pun Allah bisa gitu. Jadi saat itu saya berpikir, oh iya ya. Apalagi cuman hanya masalah yang segini. Utang banyak, masalah banyak, masa Allah nggak bisa sih menyelesaikan ini? Allah bisa kok merubah malam jadi siang, yang terang jadi gelap, gelap jadi terang, dan kekuasaan Allah itu saya analisa gitu, membaca alam lah gitu ya. Diajak teman-teman misalnya refreshing ke satu tempat, misalnya ke pantai atau apa gitu, saya memandangnya itu kuasanya Allah gitu, bisa membuat luar biasa lah gitu teman-teman. Jadi dari situ saya berpikir, nggak berpikir lagi caranya seperti apa, bagaimana bentuknya, kapan itu Allah nolong. Akhirnya saat itu yang saya lakukan ketika saya lagi-lagi susah ya, banyak masalah itu, ya sudah, saya ibadah saja. Saya nggak mau pikirkan lagi bagaimana caranya, terserah Allah, yang penting saya ikutin aja. Saya meyakini dalam hati bahwa insya Allah ketika kita benar-benar datang ke Allah, niat memperbaiki diri, benar-benar tulus taubat sama Allah, pasti Allah lindungi, pasti Allah tanggung jawabin semua masalah-masalah yang saya hadapin. Saya dulu berpikir gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, pesannya itu begini, pesan saya itu begini ya, bahwa kalau Anda saat ini sedang terjebak masalah hutang dan Anda benar-benar merasa bingung, nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, bahkan Anda sudah pada masuk ke tahap putus asa, coba deh Anda merundung, Anda coba keluar deh malam hari. Saran saya itu keluar malam hari, lagi posisi ya
yang nggak pasti nggak hujan lah kan, Anda keluar di depan rumah itu, coba Anda tatap tuh langit. Anda tatap tuh langit. Anda tatap tuh langit, kemudian ada bintang di sana, ada bulan gitu ya. Ya ada awan-awan yang kelihatan dari pancaran bulan gitu. Coba Anda perhatikan, itu kerja siapa? Kerja Allah. Siapa yang menyelesaikan malam itu berubah menjadi siang? Siapa yang menyelesaikan siang ini berubah menjadi malam? Itu Allah. Artinya apa? Bahwa Allah itu bisa merubah segalanya. Bisa merubah kondisi apapun yang Dia mau. Apalagi cuma hutang kita. Apalagi cuma masalah kita. Kita masalah hutang yang menurut kita secara logika itu nggak bisa lunas. Itulah tadi saya katakan, ilmu yakin itu nggak pakai logika, teman-teman semuanya. Nggak pakai logika. Kalau kita berpikirnya dari mana hutangnya lunas, nggak punya uang, iya secara fakta logika iya benar kita nggak punya uang. Tapi kalau kita benar-benar yakin ke Allah dengan tawakal, kita ridho, dengan tetap ikhtiar yang melakukan yang terbaik, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Nah itu tadi, untuk melatih keyakinan itu saran saya, selain kita banyak ibadah gitu ya, itu pasti nomor satu lah banyak ibadah, baca Quran. Coba sering merenung di kesendirian Anda merenung, mentadaburin semesta ini, mentadaburin alam semesta ini. Misalnya Anda pergi ke satu tempat gitu ya, dengan pemandangan yang indah, gak usah jauh-jauh deh. Anda itu tadi saya katakan, Anda coba tengah malam tuh, bukan tengah malam lah, mungkin habis Isya gitu ya, jam-jam 9 atau jam 8 malam itu, coba deh Anda keluar malam, lihat tuh, tatap tuh langit, luasnya begitu, dengan ada bulan, ada bintang gitu ya, untuk apa, menyadarkan kita bahwa Allah tuh kuasa loh. Allah tuh bisa merubah diri kita tuh menjadi lebih baik, melunasin hutang kita itu bisa. Allah tuh bisa segalanya gitu. Nah di perjalanan itu akhirnya saya menggunakan ilmu yakin tuh dengan tidak memikirkan, nggak pakai logika lagi gitu. Sama seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelum saya ya, bahwa saya punya temen nih, dia usaha ayam geprek gitu kalau nggak salah. Sekarang ayam geprek itu maju gitu. Paling dulu saya tahu kondisi beliau tuh gimana, saya tahu gitu ya. Tapi gitu beliau coba usaha dan berkembang, satu kesempatan saya ketemu beliau, saya tanya gitu, Bang apa sih resepnya, kenapa usahanya kok bisa berkembang cepat gitu? Dia bilang begini, nggak pakai logika gitu. Bismillah aja, nggak pakai logika, ikutin waktunya ibadah, waktunya kerja. Udah, saya nggak mau pikirkan nanti caranya seperti apa, yang penting saya yakin bahwa Allah kasih rezeki. Itu teman-teman semuanya. Nah, bagi saya, menurut saya itu ilmu yakin. Artinya ilmu yakin itu kita tidak menggunakan logika kita. Ini wallahualam, kalau bisa tetap ada yang berseberangan, monggo ya. Ini kan sesuai pengalaman saya dan yang saya rasakan, bahwa kalau kita mau melatih keyakinan kita itu, coba deh dengan situasi masalah kita yang lagi banyak masalah, banyak utang, ya sudah, lepaskan saja ke Allah. Anda nikmatin hari-hari Anda dengan tidak membiarkan masalah Anda, dan Anda tetap berpikir untuk berusaha menyelesaikan masalah Anda, tapi tidak mengabaikan Allah. Justru Allah di nomor satukan. Makanya selalu saya katakan tuh, libatkan Allah, ke Allah dulu, ke Allah lagi, ke Allah terus. Pada akhirnya yang terjadi apa? Anda malas memikirkan, malas yang ribet-ribet, malas nanti seperti apa, enggak, Anda malas. Yang penting selagi niatnya itu baik karena Allah, insya Allah semuanya itu akan kebaikan, insya Allah itu akan menjadi barokah untuk kita. Itu teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau agak bersinggung, karena yakin ini kan ilmu rasa, dan ini saya berusaha untuk menuangkan perasaan saya yang saya alami seperti apa, yang saya rasakan seperti apa, itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan memahami bahwa kalau kita tuh yakin sama Allah, insya Allah semuanya bisa berubah. Hutang bisa lunas, rezeki bisa lancar. Ya, kondisi keluarga kita yang tadinya buruk, insya Allah bisa baik-baik aja, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.